Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini sudah ada bintang tamu yang hadir di sebelah saya adalah Hilda Fitria. Selamat malam Hilda. Malam Kak Bayu. Terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Senang sekali ada Hilda di sini. Kamu pernah punya pengalaman mistis lagi nggak? Pengalaman mistis. Aku jadi gini, baru banget tadi malam aku ngalamin kejadian itu sih ya. Kayak gimana ceritanya? Jadi aku boleh cerita sedikit ya di sini silakan. ya. Jadi aku itu kan pulang syuting sekitar 11:30 malam, ya kan. Nah aku tuh ada janjian sama teman aku. Teman aku nih bilang katanya mau nginep di apartemen aku. Jadi apartemen aku itu ada di dekat Kuningan City lah ya. Terus setelah itu teman aku bilang nanti ya gue masih ada 2 scene gitu kan. Sampai akhirnya aku tungguin dia. Terus abis itu aku mandi, teman aku belum datang nih. Pas aku lagi mandi, aku sambil dengerin lagu gitu, pakai speaker di kamar mandi. Gak lama kok aku ada yang ngebel di apartemen aku. Terus aku dengerin, ada yang ngebel apa dari lagu sini suaranya gitu. Tapi aku mikirnya temen gue kali ini udah datang gitu. Cuman aku mikirnya kalau emang temen gue udah datang harusnya nelpon dong. Tapi ini nggak ada telepon, aku tungguin lagi. Akhirnya aku lanjut mandi. Pas aku lanjut mandi lagi nggak lama bunyi lagi lah suara bel itu gitu. Nah terus akhirnya aku buru-buru pakai anduk. Aku ke arah pintu, aku lihat lah di pintu apartemen itu kan ada bolongan gitu kan. Aku lihat nggak ada orang gitu. Akhirnya aku coba WhatsApp teman aku, Kak, lo masih di lokasi kan? Belum sampai apartemen kan? Terus dia jawab, nggak ada, gue masih di lokasi. Kenapa? Yang tadi bel bukan lo ya? Bukan. Dia langsung telepon gitu. Nah aku di situ ketakutan karena jadi aku itu tinggal di apartemen yang ini kan udah 2 tahun. Nah di lantai aku itu di lantai 23, di lantai 23 kan. Jadi dari kalau tiap aku keluar dari pintu kamar aku itu, sebelah kiri itu kan tangga darurat, sebelah kanan itu lorongnya lebih panjang. Nah, lorong sebelah kanan itu lampu tuh sering kedap-kedip gitu dan udah 2 orang sih yang pernah lihat di situ ada orang tinggi. Dan aku nggak tahu itu sosok apa. Intinya aku pernah waktu itu pulang malam-malam, ya lihat ada sosok itu gitu. Besar hitam terus tinggi gitu. Aduh. Tapi nggak pernah datang, nggak pernah gangguin kamu, cuma diem aja gitu. Nggak ada, cuman diem aja itu di lorong, hanya lorong itu. Jadi setiap hari tiap aku pulang pasti aku lihatnya langsung udah otomatis mataku ke kanan. Karena apa? Aduh gitu kayak padahal ngerasa. tahu mungkin ada mungkin enggak, tapi penasaran ada enggak ya. Tapi mudah-mudahan sih nggak pernah ganggu lagi. Ya mudah-mudahan. Hanya itu aja sih Kak. Hilda, terima kasih ceritanya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Tapi mudah-mudahan malam hari ini nggak ada kejadian aneh ya. Amin. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki jimat penglaris untuk usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Atar. Selamat malam Atar. Malam. Ada yang mau diceritakan? Atar. Mas Atar. Mas Atar. Mas Atar kenapa ya? Mas Atar. Apaan sih Kak? Dia nggak nyaman loh. Nggak suka lo gitu, Mas Atar. Mas Atar? Kan nyaman kan Kak? Gak tahu, mudah-mudahan sih. Tapi dia baru datang belum sempat ngobrol apa-apa. Mas Atar. Mas Atar kenapa ya? Atar, duduk. Maaf Mas, saya nggak kekontrol. Hilang kontrol. Nggak kekontrol.
tenang dulu ya. Tenang dulu baru kita lanjut cerita. Ini Boleh. ini aman nggak sih, Kak? Makanya minta minum deh, tolong minta minum. Bisa lanjut nggak? Bisa. Oke, Agak ngeri deh. boleh dibuka dulu. Diturunin aja. Silakan minum dulu. Kamu apa yang tadi dipegang? Rambutnya aja. Rambut. Nggak tahu kenapa sih. Kenapa? Jadi nggak nyadar apa yang dilakuin gitu tadi? Nggak tahu Mas, ini Tutup lagi masker, silakan. Sekarang tapi baik-baik aja. Udah bisa dilanjut? Hah? sosok laki-laki yang mengikuti saya mengendalikan diri saya, Mas. Sosok laki-laki. Dari mana datangnya? Ada. Oke. Coba ceritain pelan-pelan dulu deh. Saya mau tahu, ini apa sih sebenarnya yang mau diceritain? Sosok laki-laki apa sebenarnya? Sosok laki-laki yang saya dapatkan di saat saya mengambil jimat di suatu daerah. Jimat untuk apa ya? Untuk membantu dagang kakak saya. Dagang martabak. Dagang apa? Martabak. Oh, membantu usaha kakak dagang martabak Iya. pakai jimat Iya. supaya laris. Iya. Nah, sejak saat itu ada sosok gaib laki-laki yang mengikutin. Iya, Sampai sekarang. sampai sekarang. Malam hari ini tujuannya datang sini untuk apa? Saya berencana untuk menghilangkan semuanya kalau bisa. Menghilangkan semua jimat dan sosok-sosok gaib yang ngikutin. Iya, Tapi setelah menggunakan jimat, dagangannya jadi laris emang? laris. Kalau misalnya nggak pakai jimat nanti nggak laris gimana? Orang tua saya nggak mau kalau saya dagang secara seperti itu. Oke. Takut malu kalau ketahuan orang. Baik, mudah-mudahan malam hari ini yang bisa benar-benar hilang ya sosok gaib yang selalu semoga mengikutin saja. ya. Semoga Kami akan ajak langsung Atar untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Atar, dengan tanggal lahir 1 Januari 1999. Sosok yang memiliki sifat egois dan tidak mau mengalah. Saya melihat sosok Atar selalu menginginkan semua cara agar tujuannya berhasil. Dari mata batin saya melihat sosok Atar rela bermain dengan ilmu hitam. Dan saya melihat adanya benda gaib yang dilakukan oleh Atar untuk memperlancar ambisinya. Saya melihat sosok bayangan hitam di Atar. Selamat malam. Selamat malam Roy. Halo Hilda, kembali lagi ketemu. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Atar dengan tanggal lahir 1 bulan 1 1999. Atar ini dagang martabak bantu usaha kakak, tapi untuk membuat usahanya lancar dia pakai jimat penglaris. Tapi sejak ke orang pintar dan punya jimat penglaris, ada sosok gaib laki-laki besar hitam yang selalu mengikuti Mas Atar. Benar. Makanya malam hari ini mau menghilangkan semua gangguan gaibnya ya. Iya. Oke, gimana Roy kamu melihatnya? Atar memang kelihatan ini ya masih apa? Masih muda. Masih muda, Ya. polos. Tapi tidak ada yang tahu ya. Tapi saya agak sempat shock juga gimana. Dia ada sempat penciuman ini ya rambut ya. Iya, dia datang langsung So scary. langsung aneh dan dia bilang nggak bisa ngontrol gitu. Mungkin karena memang sebenarnya Atar ini juga tuh dilihat tangannya itu kayak diikuti oleh sosok laki-laki. Hantu laki-laki. Saya rasa ini bukan siluman, bukan jin, tapi hantu. Hantu yang berasal dari jimatnya. Iya, betul sekali. Mas Atar. Iya. Dan
Dan kenapa Roy, gimana? Dan saya melihat itu sih dari tadi. Karena ada rasa kayak ketertarikan orientasi ke perempuan itu lebih dahsyat banget dan menyeramkan. Tadi aku sempet kaget ya. Kamu diapain? Dipegang gitu Kak. Aku sempet, ini orang apa sih gitu? Ini kenapa gitu? Iya. Oke, saya mau tanya Mas Atar. Dagang martabak kan banyak ya orang yang melakukan hal yang sama gitu. Dan sepertinya mereka ya kayaknya laku-laku aja gitu tanpa harus menggunakan jimat penglaris. Anda kenapa ya menggunakan jimat penglaris itu buat apa? Tadinya sepi. Sepi. Terus kenapa menggunakan jimat? Saya nggak mau usaha kakak saya hancur atau bangkrut. Saya kasihan ngeliat kakak saya setiap hari dagangannya sepi. Tapi kan banyak cara sekarang supaya dagangannya lebih laris. Misalnya kualitas makanannya atau cara masarinnya, dagangnya, tempatnya gitu. Ya benar. Kenapa milih jimat? Tapi karena saya udah tidak tahan lagi dengan banyaknya pedagang martabak di daerah saya. Saya nggak terima kakak saya seperti itu. Teman menyarankan ke suatu daerah untuk mengambil jimat di dukun. Jadi ini supaya memenangkan persaingan. Karena di sekitarnya Mas Atar dagang itu ada banyak pedagang martabak juga. Benar. Oke. Banyak persaingan lah intinya ya di dunia martabak. Tapi kan tidak semua martabak, orang jualan martabak kan pakai gituan ya. Martabak ini martabak telur atau martabak manis sih? Martabak telur ada, martabak manis juga ada. Oh gitu. Oke. Sebelum pakai jimat dan sesudah pakai jimat, penghasilannya memang beda. Beda jauh. Beda jauh. Sekarang masih pakai dong ya berarti ya? Masih. Saya melihat sosok laki-laki tetapi berambut panjang jadi terlihat seperti perempuan. Setiap hari ya dihantui sosok seperti itu. Setiap hari. Setiap saat gitu. Setiap saat. Apalagi kalau saya tidak melakukan ritual setiap malam Jumat. Kalau dia tidak melakukan ritual setiap malam Jumat ada gangguan gitu efek-efeknya. Nyeremin banget sih Kak. Hah? Nyeremin banget gambarnya. Iya benar kayak gitu. Jadi seorang pria tapi berambut panjang. Tiap malam Jumat melakukan apa ritualnya? Memandikan keris. Oh, itu jimat penglarisnya. Oh itu juga jimat warisnya keris. Mohon maaf Mas Atar. Mas Atar duduknya seperti ini apa grogi? Apa takut? Apa ada yang dipikirkan atau ada sesuatu yang gak nyaman di leher, pinggang atau apa gitu? Kayak nggak enjoy dengan posisi kamu sih sebenarnya. Kelihatan gak ya, Bay? Iya. Gaya gestur. Memang begitu. Kayaknya nggak tahu ya. Dia dipengaruhin sosok gaib atau emang gayanya seperti itu. Soalnya dari bahasa tubuhnya juga. Kok nggak matching semua menurut aku? Dia ingin lepas tapi nggak tahu. Dia mau datang ke sini sebenarnya. Kayak ketakutan gitu. Iya nggak nyaman, kayak insecure ya. Insecure. Kenapa nggak nyaman? Apa gitu. Kak, Yang nafas aku laki-laki kok ini agak sesek ya. Kamu Coba deh. merasa sesek kenapa Hilda, ya? kamu ke belakang dia, kamu pegang punggungnya kayak gini nih. Terus kamu ngerasain deh, ada apa yang kamu rasain Hilda pelan-pelan. Boleh nggak ya? Monggo. Tapi asal kamu fokus ya Hilda. Jangan nggak fokus. Mudah-mudahan seseknya hilang. Maksud aku Hilda otaknya di sini. Kalau Ya, ada di tempat hubungannya mudah lain. hilang ya. Tapi kenapa aku lihatnya kayak sedih gitu ya Kak? Dia akan Sini. dijaga sama Bayu. Hilda akan dijaga dengan Bayu. Ada sesuatu yang kamu rasain nggak? Ada yang mengalir atau hawa panas atau getar atau apa gitu? Hilda kenapa nangis? Wah, dia kayak masuk ke dalam situ.
Ya. Masuk dalam situ. Ada daun kelor gak ya? Iya deh. Belum boleh gitu. Jangan dulu ya. Tahan ya Hilda. Nggak ada akar rotan. Hilda, stop it. Why you crying? Kenapa sih? Mau nangis? Kamu ngerasain apa di sini? Kenapa tiba-tiba nangis? Merasa masuk ke dalam hidup dia atau kamu ngerasain sesuatu dari dia? Aku ngerasa kayak apa ya? Kayak ada rasa kesedihan yang benar-benar dalam gitu loh, Kak. Gak ngerti, kayak sedih banget, sakit banget rasanya. Tapi aku nggak tahu itu apa. Itu apa ya, Roy? Aku takut dia kesurupan. Kenapa dia ngerasain kayak gitu? Ada hubungannya dengan masa lalunya Atar? Iya, bener. Mungkin Hilda merasakan kehidupan masa lalu Atar itu sangat sedih sekali. Berarti Kita bisa interogasi Atar. Atar, sewaktu masih kecil kamu hidupnya susah banget ya? Ya, Hilda merasakan itu ya? Ada perasaan-perasaan gimana, apalagi Hilda? Kayaknya sedih banget, yang aku rasa tuh sedih terus sakit gitu. Sakit perasaan? Iya, cuman aku nggak tahu gitu loh apa yang terjadi ini nih apa gitu. Tadi pas aku pegang gitu aku rasanya sedih banget terus sakit sampai aku mau ngeluarin air mata. Iya. Itu sih yang aku rasain, tapi aku nggak tahu apa yang terjadi gitu loh. Oh, orang tuanya masih lengkapkah, Mas Atar? Masih alhamdulillah. Dan tapi ekonominya lagi susah. Lagi down aja sih. Ekonominya lagi down. Dan memang harus berjual martabak ini demi menghidupi kehidupan ekonominya Mas Atar. Iya. Tapi caranya salah. Iya, caranya diambil salah. Mungkin maksudnya dengan menggunakan jimat supaya laris dagangnya karena memang untuk membantu perekonomian keluarga. Tapi malah menggunakan jimat yang akhirnya mengundang makhluk-makhluk gaib. Thank you. Ini ya harus basah. Kamu perlu diapain, Kel? Ya, ini harus ada wadah airnya gitu ya. Diairkan. Sebanyak Masih, itu. Ya udah, kalau masuk ke dalam dunia Atar terlalu banyak jadi negatif loh ntar. Mendingan yang harus lepas dari pikirannya, dari Atar. Jangan terlalu masuk dalam pikiran. Mendingan mikir dulu. Enggak, udah enggak. Udah enggak. Tangannya dong. Karena Itu kayak buat dikepatin di, karena kamu kan memegang itu badannya ya. Itu namanya cleansing. Kenapa harus di-cleansing, Roy, dengan daun kelor? Karena untuk melepaskan energi negatif, aku takut yang gini-ginian malah nempel. Dia diikuti oleh sosok pria berambut panjang menyeramkan. Serem loh. Ini bukan wanita, ini adalah pria. Laki-laki ya? Kamu masih sesek nggak? Udah nggak? enggak sih. Tadi aku sesek banget. Maksudnya tadi pas Kak Roy suruh aku pegang dia, Langsung masuk dan Langsung ngerasain kayak apa ngerasa yang apa gitu. dialamin sama Atar. Mas Atar, keluarga tahu ya, orang tua tahu Mas Atar pakai jimat. Tahu. Makanya minta datang ke sini. Iya. Dagangnya martabak keliling atau di rumah aja?
Di gerobak sih biasanya. Di gerobaknya mangkal gitu Mangkal. ya? Oh, gerobak mangkal. Tapi semenjak itu banyak yang mau beli ya. Jadi laris. Jadi laris. Itu karena jimatnya ya? Iya. Dan jimat itu dihuni sama makhluk ini, Roy. Kamu, saya mau nanya-nanya lagi nih, Antar. Jujur sama saya ya. Saya tuh melihat adegan yang tidak seharusnya kita ngomongin. Saya ngerasa, apakah adonan martabaknya tersebut kamu taruh beberapa benda pribadi yang bersifat alat vital dan air urin ataupun itu sedikit dicelupin gini. Hanya sedikit. Gimana sedikitnya? Hanya sedikit. Sedikit segini. Hmm. Urin, air kencing, Air ludah sama sama air urin. Iya. Air ludah sama air urin. Iya, 2. 2. Kok serem ya? Itu beneran kamu lakuin ya? Dan kamu ngerasa ada efeknya itu? Buat memikat rasa aja sih. Banyak yang beli dan akhirnya ya seperti Iya, itu. benar. Kalau orang-orang tahu, ini pasti akan jadi hukum sosial. Iyalah, jelas. Pasti mereka marah kalau misalnya tahu beli martabak tapi dicampur ludah dan urin. Air ludah, air saliva, dan air urin. Lalu belum lagi ada jimat tambahan dari sang dukun yang tadi sempat kamu bilang keris. Iya. Saya pengen tahu ada kerisnya yang dibawa nggak atau jimatnya yang dibawa? Ada semua. Boleh dilihat kah? Aduh. Ini martabak ya? Bay. Tahu nggak Hilda? Makanan kesukaan saya martabak. Oh ya? Martabak telur gitu. Tapi nggak pakai daging ya. Nah, ini tampaknya menggiurkan nih. Bener ya? Aku ngeliatnya juga kayaknya, wah ini Betul. pengen ngambil gitu langsung comot. Tapi saya takut sekali kenapa ada menyanyi. Ini kalau pas lagi jualan, Kak Bayu mohon maaf aku boleh tanya ya. Silakan. Ini kalau kamu tuh pas lagi jualan martabak kayak begini selalu ada menyan nggak dekat gerobak kamu atau apa? Nggak ada kan? Enggak. Di rumah jadinya ya? Menyanyi setiap buat ritual. Oh, Nggak apa aku duduk lantai. Ini apa nih? Itu menyan. Saya butuh sendok. Kalau saya cobain satu boleh ya? Silakan. Ini baru dimasak, baru dibikin kapan? Tadi siang. Tadi siang di loyang gitu ya. Di wadah gitu dibikin adonan, terus kasih telur. Mungkin saya bisa mereka adegan apa yang terjadi di sini. Saya butuh sendok, glove. Satu aja. tapi jangan nggak dimakan juga kan Kak? Jangan Kak. I don't know ya. Kalau taste good. Sama sendok. Tadi kan udah jelas dia bikinnya pakai apa Kak? Iya. Oh iya benar. Iya, Sama saliva. janganlah Kak. Iya. Tapi ini juga ya, pakai Jujur. Apanya? jujur sebenarnya ini dicampur-campur gitu nggak? Kalau buat kuah sih. Oh buat kuah, oh kuahnya yang dikasih. Iya. Hanya Tapi kuahnya. kalau kuahnya- Untuk adonan ininya? Tidak. Yakin. Yakin. Oke, kita akan coba satu persatu. Itu apanya ya? Ini arang. Oh, Mungkin gini ya, mungkin. Aduh, mohon maaf. gini, yang kamu lihat gimana Roy? Saya tidak mau mengajarkan ke pemirsa di rumah apa yang saya lakukan ini adalah sebuah tindakan yang benar. Ini tidak boleh dan tidak patut dicontohkan. Seperti inikah? Benar. Oke, jadi Roy ngeliat kalau si Atar ini selalu melakukan begini Roy. Harus berkali-kali gitu Kak?
Iya. Martabaknya dikasih asap kemenyan gitu. Ini jangan Wait. dicontoh ya. Jangan, no. Siapapun yang menyaksikan Please tayangan no, ini. jangan. Ini, Coba ya, saya lihat. iya, dan saya yakin nggak semua tukang martabak kayak Wanginya gini. bukan. Nih, yang paling heran ya, Hmm. secara logika saya berpikir ketika ini diginiin dan disembayangin, dibacain mantra. Kamu baca mantra kan? Iya. Tahu nggak? Yang paling ajaib adalah martabaknya nggak bau menyan, tapi malah martabaknya bau martabak banget. Yang enak banget menggoda gitu. Tuh, gile. Kok bisa gitu ya? It seems like crazy, tapi it's real. Iya sih. Yang bagian sini deh, kamu cium. Kayaknya Wangi. enak banget gitu. Wangi telurnya tuh berasa banget. Coba kita ciumnya di sini deh. Ya kayaknya ini banget ya. Ngegoda banget gitu. Apa mancing selera banget. Ini wangi kan sini. Coba deh kita tanya orang. Ada yang mau cium nggak? Ya, ini wangi martabak atau wangi menyan? Menyan. Menyan. Kok bau menyan sih? Kok kita nyiumnya bau martabak banget ya? Martabak. Ada yang menyan, ada yang martabak. Mungkin ini juga pengaruh ya. Pengaruh. Tapi kalau memang ini sudah nggak ada asapnya, mungkin mereka akan mencium ini menyan. Heran sih. Lalu urin dan saliva masuk ke dalam kuahnya ya. Iya. Aduh, bisa jadi ngeri. Tak dulu, Kak Roy, Iya. ada yang mau aku tanyain. Iya, boleh. Ini kan dia kan pakai Pesugihan apa sih? pakai Pesugihan, penglaris. iya penglaris kayak begini kan hanya untuk ini. Tapi kenapa setiap dia tadi dia bilang katanya kalau ketemu perempuan itu nggak bisa kontrol. Itu kenapa? Ada hubungannya nggak sama Ada hantu iya, laki-laki ada hubungannya dan nggak sih? jimatnya, Roy? Iya, justru ada hubungannya malah itu karma buruk yang lagi running on karma. Jadi itu yang didapat sebenarnya. Jadi yang hal-hal negatif, sifat-sifat negatif dari hantu laki-laki ini, kayak misalnya bikin kekacauan, lihat perempuan, muncul semua. Betul sekali. Makanya Itu- tadi aku sempat aneh. Iya, sempat aneh ya. Sempat aneh. Dia kan Aneh. buat pesugihan ini kan hanya untuk dia dagang martabak ini. Tapi apa hubungannya gitu loh ketika dia tadi baru datang terus dia ngeliat aku kayak Kayak ngendus gitu. ngendus gitu. Jadi nggak Itu cuman soal ini. iya. Jadi kepribadiannya jadi aneh. Iya. Ini saya, Yuk, jangan makan. hah? Jangan makan sih. Kalau firasat saya, jujur, boleh jujur gak? Saya ngerasa saya pecinta martabak dan tiap hari almost every day aku pesen martabak. Tapi saya punya firasat hari ini, apabila saya makan martabak ini, saya merasa nggak nyaman aja sih, mungkin karena sugesti kali ya. Iya. Lihat ada menyan di situ jadi kayak urin No. apa dan segala macam. Jangan Kak. Coba Tapi kamu enak mau loh. cobain nggak? Apa kamu geledah dulu? It's not good idea, tapi emang nggak tahu nih kayak pengen banget. Tapi Aku juga kamu- pengen makan. Iya, kamu lihatnya kayak pengen ya? Iya. Kamu ambil yang ini, kalau aku dari tadi mata aku tertujunya sama yang ini. Yang Nah. ini. Iya, itu. Dan aku nggak tahu itu kenapa. Tapi mata aku dari kita tadi. makan bareng, kamu pakai, kamu ambil yang No. ini. Itu Coba ya. pakai daging nggak? Kalau ada daging aku nggak bisa deh. Ini ada vegetarian. Ada daging. Coba ya kita coba. Kamu makan, aku makan. Tapi jangan pakai ini. Tapi tadi kamu nggak dengar apa yang dia bilang. Enggak, dia pakainya ke Dia ininya, pakai Ya, itu kuahnya. itu kan menurut dia. Kita kan nggak tahu di belakang apa benar dia pakainya hanya ke ini atau ke sini. Sedangkan ini kan adonan. Kita lihat. Iya sih. I think it's safe. Safe ya? Hmm. Kamu Sure. melihatnya kayak gitu. No. Coba ya. I'm not Kak. sure. Coba.
Rasanya apa? Minum, air minum dong. Bye. Enak. Enak. Kayak gimana? Enak. Serius. Serius enak. Are you crazy? Seriously? Ini enak. No. Ini martabak enak. What? Bener. Cobain deh. Cobain. Ini yang kamu mau, cobain. Oh my god. Aku juga pengen sih sebenarnya. Enak. Tapi kamu dulu deh. Habis ini baru saya. Enggak, ini serius. Cobain. Kak. Cobain. Coba. Seriously? I am serious. Okay, it's right. This one? Yes. Okay. Hah? Kak, nggak tahu kenapa dari tadi mata aku tertujunya ke situ terus, Kak. Kok ada cacingnya? Are you okay? Masih mau lagi? Enggak, makasih. Ih, Enak rasanya. Iya, nggak tahu ada itunya. coba kita buka semuanya yuk. Wah, Coba kita akan geledah semua Dan aku martabak. dari tadi tuh tertujunya nggak tahu kenapa sama martabak yang paling pojok. Iya, ke situ Ngerti loh. nggak? Aku tertujunya ke situ, cuman aku nggak mau langsung makan. Bah, Karena yang itu dia- kamu makan ada Iya, balatunya aduh. juga. Ini yang Hilda buka. Ini yang aku buka, makanya tadi aku bilang kan ke ada Kak Bayu kan. cacing lagi. Aduh. Tapi kenapa aku bisa kayak tertujunya sama martabak Wah. yang itu ya, Kak? Iya, feeling. Kamu punya firasat untuk ngebuka. Kak Bayu, cacing semua loh. Yang bener loh. Cacing Bener, semua di sumpah. semua, Cacing semua. setiap potongan martabaknya. Semuanya cacing. Nggak mungkin ketelan kan, tapi Kak, cacing. Cacing kan pasti akan masuk ke dalam perut kan. Minumlah yang banyak lah. Oh, aduh. Kenapa tadi kamu tuh nggak mau buka dikit dulu sih, Kak? Udah dibuka makanya setengah. Cuman nggak ngeliat apa-apa. Aku pun tadi kamu buka, aku nggak ngeliat Nggak ngeliat, apa-apa. kan? Cuman aku tertuju sama yang itu, tapi aku buka. Lihat deh penonton. Aduh. Udah mau lihat? Kan yang mau coba? Yang mau coba? Saya lempar ya? Baik, kamu kenapa makan ya? Tadi kan firasat saya Penasaran bilang. pengen tahu, Roy. Ini karena aku cium dan aku buka Tapi gitu nggak enak. ngeliat apa-apa. Kamu makannya berasa enak banget. Enak. Kalau nggak ngeliat ini mungkin ya mau nambah malah. Yuh. Kamu kan nggak lihat dulu ya? Aku nggak ngeliat ginian loh. Dibuka kamu juga ngeliat kan? Dibuka. Aku tadi lihat Kak Bayu buka sih memang nggak Nggak ada ada, Kak. apa-apa, Tapi kan? mata aku nggak tahu kenapa tertuju sama yang itu dari tadi. Gimana kalau suruh dia makan juga? Biar adil. Aduh. Tapi dia udah terbiasa makan dengan cacingnya. Karena dia hidup dengan itu. Bisa nggak ya dia makan? Bisa. Dia punya ilmu kebal. It's really... Untung Hilda belum makan loh. No, aku tertujunya sama yang itu, tapi aku mau periksa. Nggak tahu kenapa kayak ada yang ganjel gitu loh. Ada firasat. Firasat. Ini ginian. Aduh. Cobain kamu makan. Nih. Kamu yang buah. Oh my god. Ini saya curiga kuahnya deh. Kuahnya apa? Oh my god, ada cacingnya. Ada cacingnya juga.
Kamu tuh nggak pernah pikirin ya, kamu jualan kayak begini nih dampak buruknya ke orang tuh gimana? Enggak, orang bisa Kok jahat banget ya? sakit loh. Saya nggak mau aja usaha kakak saya berantakan. Ya tapi kan bisa caranya nggak pakai ginian. Aduh nih. Oh, minum lagi biar keluar. Muntahin aja semuanya. Wah, Berarti kalau orang yang setiap beli martabak dia yang nggak tahu itu semua cacing kemakan loh Kak. Iya. Tadi kelihatan enak ya, tapi setelah kita lihat dan bongkar menjadi sesuatu yang mengerikan ya. tadi makanya saya makan setengah, saya lihat nggak ada apa. Itu makanya saya makan. Tapi kalau pas kamu makan tampaknya nggak ada apa-apa deh. Nggak ada. Pas saya bongkar kamu punya, kamu nggak ada apa-apa. Kayaknya. Ya udah masuk mungkin dalam. Aduh, Tapi kamu apa rasanya sekarang Kak? Nggak ada rasa apa-apa tapi? nggak ada. Mungkin karena kamu udah lihat ini ada cacing jadi mual kali ya? Sugesti. Iya, sugestinya jadi Tapi mual. semuanya ada cacing. Ini cacing. Ini cacing. Jadi muncul di adonannya, udah ada cacing-cacing, terus dia jadi martabak begitu. Atau sebenarnya martabak jadi begitu jadi seperti ini, jadi ada cacing. Menurut saya sih sebenarnya itu kayak udah pakai penglaris gaib gini, udah nggak heran ada cacing atau belatung di dalamnya. Bisa jadi makanan yang kita makan pada saat di tempat tuh enak, bawa pulang kok jadi nggak enak. Ada yang kayak gitu dan aku pernah coba itu Kak. Iya kan? Iya, Ada. bener ya. Jadi di sana tuh rame banget, tapi ketika aku mau take away gitu, udah sampai rumah Nggak anyep enak. rasanya. Beda Hambar, ya? beda Hambar. banget. Iya emang ada kayak gitu. Seperti ngebul kita matiin aja deh. Mas Atar tadi bilang katanya ada jimat apa? Kris, Keris ya? Mana kerisnya? Kenapa pas kamu buka keris gitu, kamu ngerasa kayak ada yang berat tuh kenapa? Matiin Masuk dulu hawa. asapnya pan bau. Aduh, aku nggak habis pikir ya Kak sama orang-orang kayak jualan terus ngelakuin hal kayak begini gitu loh. Kasian loh Kak yang beli loh. Itu dia. Apalagi kalau sampai dimakan sama anak kecil. Ini diapain kerisnya biasanya? di ritual sih, dimandiin. Caranya gimana? Gimana? Ini kami yakin nggak semuanya kayak begini. Nggak semua tukang martabak kayak gini nih. Dia mau ngapain?
Kenapa dia datang ke sini? Tidak mau untuk menghindari. Ini kenapa sih, Kak? Itu syarat tadi yang keris itu seperti dia kelompok. Dia bapak kembang. Itu dia kayak manggil jimat di dalam situ biar keluar. Ini boleh disuruh keluar. Tekap keluar. Angkat kali ya? Itu hantu pria itu hantu laki-laki itu ya. Iya. Udah keluar nih. Udah nggak ada lagi. Dia bisa dibawa. Dia bisa dudukin lagi loh. Oh, didudukin aja. Dudukin. Didudukin apa di TKP tadi? Diduduk-dudukin. Tapi masih kuat nggak nih dia? Masih kuat nggak? Kuat gak, Mas? Hah? Udah nggak kuat? Masih kuat? Kenapa? Mas dari sini. Atar dengar saya nggak? Atar dengar saya. Ya mungkin dia harus memang udah gak kuat kali ya. Kita harus take out. Ya itu kita jadi. Itu kerisnya diapain, Roy? Kita akan sita. Oke, Mas Atar. Tadi kalau tujuannya emang lepas nih udah lepas malam hari ini ya. Jangan pakai gituan lagi ya. Jimatnya disita ya. Oke, jimatnya disita. Terima kasih. Dan selamat malam. Aku masih bingung deh, Kak. Yang tadi perempuan itu. Itu bentrokan energi sih biasanya sering terjadi dengan barang-barang atau dengan beberapa orang gitu ya. Kadang kesurupan, kadang bisa nyampur. Jadi kayak Tapi yang tangan aku di ini banget loh, di apa? Digenggam. Genggam banget tadi. ditarik sama dia. Ditarik. Tarik gitu terus digenggam gitu. Itu yang mau di sini dia kan. Iya. Dia ada bentrokan malah masuk ke penonton. Iya, bentrokan malah masuk ke penonton. Ya. Tapi dia udah benar-benar lepas dari jimatnya disita dan sesosok gaib yang laki-laki yang kamu gambar ini nggak akan hidup nggak dalam Atar lagi kan, Roy? Gak ganggu Atar lagi. Nggak ganggu dia lagi. Ya? Tidak akan lagi. Asal dia tidak mencari ritual ini lagi. Sesuatu yang didapatkan dengan mudah akan menghilang dengan cara yang mudah. Dengan kehancuran yang sangat hebat. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku menyantet teman kerjanya karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dian. Selamat malam Mbak Dian. Malam. Apa yang mau diceritakan? Saya datang di sini karena pernah sih kerja satu kantor. Atasan aku itu ya mau pecat. Jadi waktu saat aku outing, aku ambil barangnya terus aku santet kan, kubur baju sama ambil bajunya terus aku bawa ke dukun. Terus sampai dukunnya kasih silet, paku, binatang aku bawa sampai di rumah aku kuburin.
Bentar, pelan-pelan Mbak Dian. Saya mau tanya ya, pertama ya. Ini Mbak Dian ada acara kantor, Iya, outing. Tapi ada atasannya yang waktu itu mau mecat Mbak Dian. iya, Maka di kesempatan outing itu diambil barang-barang pribadinya. iya bajunya. Apa aja bajunya? Bajunya, Bajunya aja yang diambil. iya bajunya aja. Dibawa ke dukun. Ke dukun. Gunanya untuk apa? Iya, aku kan kesal sama dia. Supaya dia Sakit-sakitan. sakit-sakitan. Mm-mm. Lalu di tempat dukun itu ada ritual yang menggunakan apa tadi? Silet. Iya, silet, paku, kendi, sama binatang. Lalu setelah Aku, itu diapain benda-benda itu? Benda-benda itu aku bawa pulang ke rumah. Terus aku masukin baju, silet, paku, binatang aku kubur di depan rumah, di halaman rumah aku. Semenjak itu dia sakit-sakit terus, sakit-sakit, dan udah sakit terus dan kayak gimana ya, rasa bersalah. Terus aku juga dihantuin sama binatang-binatang itu. Kayak gaib. itu binatang gaib itu. Tapi nggak jadi dipecat kan? Dipecat sih waktu itu. dipecat juga? Tetap dipecat juga karena aku kesal. Jadi aku ambil aja bajunya. Oke. Sekarang atasannya itu masih sakit. Sakit. Dan karena digangguin hal-hal atau binatang-binatang gaib itu, Iya. akhirnya muncul rasa bersalah. Rasa bersalah. Dan saya juga dihantuin juga sama tiba-tiba ada silet nih keluar. Silet keluar dari mana? Di kasur. Mohon maaf, siletnya ini keluar dari kasur kamu gitu? Iya, di bawah kasur sering Kalau ada. dihantuin sama binatang kayak apa sih? Kayak binatang-binatang kayak kadal. Muncul di mana? Ya muncul-muncul kayak muncul-muncul aja. Maksudnya ada wujudnya nyata atau dalam mimpi? Wujudnya kalau kita lihat tuh kayak nyata, tapi hilang. Saya pokoknya dihantuin terus. Dihantuin terus Datang kayak ke gitu. sini makanya mau Makanya menghilangkan saya gangguan dengar ini gimana caranya bisa biar hilangin semua itu. Saya datang sini untuk minta bantu Kak Bayu, Kak Roy biar bisa bebas dari semua itu. Oke, mudah-mudahan nanti teman kami bisa membantu Anda ya Mbak Dian ya, supaya Iya. bisa benar-benar terlepas dari gangguan terornya ya, dan mudah-mudahan sih pengaruh guna-gunanya lepas dari teman kerjanya ya, atasannya. Kami akan ajak Mbak Dian untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dian mendiami nomor rumah 18 dengan tanggal lahir 2 November 1989. Sosok yang memiliki karakter pendendam dan penuh emosi. Entah kenapa saya merasakan sesuatu yang aneh di sini. Banyak sekali aura negatif yang terlihat di tubuh Dian. Saya melihat adanya dendam pribadi dari Dian kepada orang lain. Saat ini saya melihat ia tersesat di antara dua pilihan yang membuat ia sulit keluar dari kegelapan. Saya melihat sosok dia ada genderuwo di belakangnya dan terus menghantui hidupnya. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Dian, dengan tanggal lahir 2 bulan 11 1989 dan nomor rumah 18. Dian waktu itu hampir dipecat sama atasannya dan saat outing kantor mengambil barang-barang pribadi, baju dari atasannya untuk dibawa ke dukun. Iya. Untuk menyantet orangnya, ya atasannya tersebut. Saat ini atasannya sakit-sakitan, tapi Dian juga tetap dipecat dan sering diganggu oleh binatang-binatang gaib. Dan waktu itu menggunakan silet dan benda-benda lain dikubur di depan rumah, paku juga. Tapi ada silet yang sama yang dikubur itu yang muncul dari dalam kasurnya Mbak Dian ya, di tempat tidurnya. Iya, lah. betul. Makanya malam ini datang ke menembus mata batin untuk menghilangkan semua teror-terornya. Iya. Gimana Roy? Ya, jadi Mbak Dian tuh memang diteror
hantu yang berlebihan ya. Saya justru takut dengan karakter Mbak Dian. Saya membaca dalam vision saya. Sebentar. Ini kejadiannya udah lama belum, Mbak Dian? Kejadiannya 2 tahun lalu. baru sih, belum begitu lama. Saya punya firasat buruk. Tahun yang tentang- lalu lah. Saya punya firasat buruk tentang Mbak Dian, tapi saya belum tahu apa ini yang akan terjadi. Tetapi panas dan saya merasakan adanya hawa makhluk halus yang datang. Akan datang gitu. Iya. Selain ingin lepas, Mbak Dian, jujur, motivasi Anda datang kemarin itu untuk apa sih? Selain ingin lepas. Kalau ya biar jadi yang lebih, ya kalau harus lepas itu biar lebih yang baik lagi, maksudnya nggak, ya jangan mendendam lagi sama orang-orang gitu. Itu ya berhak seperti itulah Kak. Makanya aku datang ke sini bantuin sama Mas Roy gitu. Dengar-dengar, ya udah datang ke sini. Saya mau nanya Mbak Dian, sorry Roy. Itu alasan pertama kali mau dipecat tuh kenapa sih? Karena buat kesalahan atau emang nggak ada alasannya? Alasannya itu ada urusan kerjaan. Ada urusan kerjaan Ada urusan yang kerjaan. mengecewakan, akhirnya perusahaan memutuskan lewat atasannya untuk pecat. Iya betul. Kenapa harus sakit hati? Ya karena saya udah lama kerja di situ, udah belasan tahun di situ. Jadi anggaplah dia nggak hargai aku gitu. Merasa nggak dihargai. Ya ngerasa nggak dihargai. Sakit hati mungkin. Jadi sakit hati. Ya, baik, saya mengerti sekali. Saya blank dan blur. I didn't see anything. Kenapa Roy? Tapi kamu merasakan ada sosok gaib yang datang? Ya, saya merasakan ketakutan yang luar biasa di diri saya. Tapi saya tidak tahu menjelaskan bagaimana perasaan saya ke kalian. Kita pelan-pelan dulu. Dia merasa ada binatang gaib. Apakah binatang gaib itu yang kamu rasa datang ke sini? Mungkin juga. Dari cara matanya memandang, saya merasa ini bukan manusia normal ya. Saya merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang bikin saya takut sebenarnya. Apa itu Roy? Perubahan karakter. Perubahan karakter dari Si Mbak Dian. Kamu melihat udah ada perubahan atau kamu bisa merasakan nanti akan ada perubahan? Sasa. Bukan. This is what I'm talking about. No. This is what I'm talking about. I told you. Ini perasaan aku nggak enak. Ini sebenarnya karakternya dia nih kayaknya. Dia kenapa harus marah dan gebrak meja Mbak Dian? Kayak ada yang ngedorong gitu. Ada sesuatu di belakang Mbak Dian. Kayak ada yang ngedorong dari Jadi- pokoknya kayak nggak nahan. Jadi ada pocong dan makhluk-makhluk gaib di belakangnya. Banyak sekali. Dan ingin masuk ke Mbak Dian berganti-gantian. Dan penuh dengan amarah dan dendam. Saya this is the first time that I got like, I feel insecure. Saya merasa tidak nyaman dan tidak tenang karena Kenapa? adanya serem sih. Itu sosok-sosok gaib itu yang bikin insecure, yang bikin gak nyaman. Iya. Sebenarnya sosok gaib memang saya nggak takut dengan sosok gaib ya. Tapi perubahan yang jadi gini, sosok gaib itu tidak bisa membunuh orang secara langsung. Sosok gaib itu mempengaruhi pikiran. Dengan pikirannya udah jadi bukan halusinasi lagi, udah jadi delusi, biasanya akan perubahan sifat dan perilaku. Nah, itu yang akan terjadi.
Itu yang saya ramalkan di sini. Saya meramalkan akan terjadinya pertumpahan darah di Dian. Di sini? Maksudnya dari diri dia sendiri, dia nyakitin diri, bisa nyakitin diri sendiri gitu. Bisa juga seperti itu. Bisa juga. Bisa diri dia sendiri, bisa orang lain. Iya. Dan situ dendam dan sakit hati juga kan. Saya hanya bisa membantu menetralisir. Tapi kalau saya diserang sama Mbak Dian, saya mau buat apa? Karena saya tidak akan pernah menyerang wanita. Dia kena apa alasannya dia mau nyerang kamu orang? I don't know. I can feel something. Jujur, kamu gak suka saya? Iya, kan sok tahu nih Roy, So tahu. sok tahu, So tahu. nggak suka. From the first I met this person, I feel like ngerasa gak nyaman aja sih. Tapi Roy mau ngebantu kamu loh Mbak Dian. Iya, cuman nggak suka. Kayak ada yang nyuruh, nggak suka. Ada yang apa? Ada yang nyuruh dan bikin dia ngerasa Nggak suka sama Padahal Kak saya Roy. udah mau lepas dari semua itu. Cuma ini untuk sekarang kayak nggak suka. Kalau kamu emang niat kamu mau ngelepas semuanya, kamu lawan semua rasa yang kamu rasa kayak sekarang ini. Bisa? Coba. Cuman saat Roy ngomong nggak suka. Ya baik, saya akan diam. kamu kesini mau nantang ya sebenarnya? Tidak mau lepas. Hah? Mau ngelepas. Bener mau lepas? Soalnya ada paku juga. Silet itu yang sering muncul di kasur, bawah kasur itu yang bikin gak nyaman. Di rumah juga muncul sendiri itu Dia silet. justru mau lepas dari pengaruh gangguan teror gaib itu kan? Iya. Mbak Dian tapi merasa puas nggak setelah atasannya teman kerjanya itu sakit sekarang? Puas banget. Cuman yang nggak lamanya kasihan juga saat udah bertahun-tahun, udah setahun lebih dia masih sakit dan ada barang yang hantuin saya, makhluk-makhluk yang hantuin saya ini yang bikin saya ya sedih juga sih, ya, Iya. nyesel. Ya itu yang saya mau tanya itu sebenarnya datang ke sini karena menyesali perbuatannya, Menyesal perbuatannya. atau hanya ingin menghilangkan teror gaibnya? Menyesal perbuatan, terus menghilangkan teror gaib itu juga. Soalnya sering muncul silet di bawah kasur. Itu sering banget. Tapi ini gambarnya Kak Roy, liat deh. Kak Bayu, Cewek-cewek. matanya. Iya, matanya bolong satu. Iya. Kayak Kenapa itu, Kak? kayak nggak ada matanya, kayak bola matanya copot gitu. Terus udah gitu yang satunya matanya agak-agak aneh lagi. Kamu ngelihat ini di mana, Roy? Di dalam tubuh Mbak Dian dan di belakang tubuh Mbak Dian. Oh ini yang ngegerakin dia tadi melakukan. Jadi menggerakkan bola matanya, menggerakkan pikirannya untuk tidak suka sama saya. Ya iyalah pastilah si Mbak Dian nggak suka sama saya. Kan namanya juga negatif ke positif. Dan tentu pasti ada pro dan kontra di situ. Bisa dihilangkan, Roy. Bisa dinetralisir. Dia masih bisa lepas dari pengaruh teror gaibnya. Coba deh, Hilda, kamu ke bawah tangga situ. Ya udah. Tangga. Di bawah tangga, ngerasain energi. Sure. Kenapa ke situ ya? Aku yang melihat sesuatu berarti di situ. Oh. Kita lihat dia tuh. Gue gak
akan nyuruh lo nyentuh dia lagi. Matanya, Kak. Dan gue gak akan membiarin ada sentuhan fisik. Kamu ngerasain sesuatu nggak di sini? Ngerasain kayak ada hawa, apa ya? Aku lagi fokus ke dia, kayaknya dia dendam banget loh sama Kak Roy loh. Tapi aku nggak ngerti ada apa. No ya, I don't even know him. I mean her. I don't even know her. Gue gak tahu siapa dia. Gitu loh. Kalau dari jarak pandang segini saya baru tahu kalau dia itu jahat ternyata. Kalau itu sebelah dia kan ada lilin gitu ya, aku agak takut deh. Karena dari tadi dia ngomong kesini jadi kayak berasa dendam. Aku nggak tahu kenapa, kayak aku lihat dia kayak mau ngelakuin sesuatu. Ada yang mancing dia untuk kesini ya? Iya. Dian, kalau kamu pengen masuk, semua makhluk halus, silakan masuk. Saya izinkan. Oh. My God. Oke. Ini kerjaan kamu ya, Dian? Oke. Dia ya? Kamu Tadi nggak saya apa? bilang, saya mention, jadi kalau misalnya seluruh makhluk halus kamu datang, silakan datang, and then just happen. Jahat ya, Dian. Saya baru ngerasa dia itu ternyata beda sama luarnya. Boleh jujur nggak, saya ngerasa nggak betah dengan partisipannya ini. Dia kayak diem tapi nyerang ya? Tapi aku lihat tangannya deh. Iya begini. Aku kayak berasa sebenarnya sih dari Jangan. dia nih, dia mau ngelawan Kak. Cuman kayaknya nggak bisa gitu loh, mungkin. Iya gak sih? Kamu membawa sesuatu kah, Mbak Dian? Iya, Kamu membawa sesuatu kah? iya, silet. Silet? Iya, Aduh. Yang dia kubur nih. Ini Sama ya? silet, kalau saya suruh kamu ambil, ini akan membahayakan nggak buat saya dan Hilda dan Bayu? mudah-mudahan tidak. Tapi Kak Roy harus bantuin saya keluarin itu. Saya nggak bisa bantuin kamu karena saya bukan Tuhan atau dewa atau apapun. Saya hanya bisa jadi jembatan penghubung aja. Saya nggak bisa bantuin terlalu ekstrim. Jadi maksudnya Roy, semuanya ini tergantung di Mbak Dian sendiri. Tapi kayaknya kalau dia suruh ngambil silet, kayaknya jangan deh Kak. Aku ngeri, soalnya yang aku rasain Kak, dia ini mandangnya ke Kak Roy kayak punya dendam apa. Aku nggak ngerti dia ada masalah apa ke Kak Roy. Itu yang aku dari tadi lihat. Firasat aku jelek banget. Belum pernah aku merasakan. Aku nggak takut setan karena aku bolak-balik. Aku nggak pernah takut hantu. Tapi aku takut dengan psikopat. Psycho. Tapi kita tahu dari mana kalau ceritanya real, kalau dia nggak bawa benda-benda yang bisa ngebuktiin cerita dia gitu. Jangan mendekat. Jangan dekat. Diambil aja deh, ya. Ya. Diambil aja ya, Roy. Dan iya, diambil aja deh. Silakan Mbak Dian. Iya. Ambil barang-barangnya yang mau ditunjukin ke kita semua. Silakan diambil. Allahu Akbar. Itu apa, Roy? Oke. Bentrokan energi lagi. Masih ada bentrokan lagi. Ya udah, gue kayak nggak sanggup deh. Gue pusing banget, sumpah. Nggak apa-apa. Ini begitu. Kayaknya Boleh minta air gak buat ini? Iya, minta dong, tolong. Buat Roy. Thank you. Sabar Thank you, ya, thank Roy. you. Hah? Kak Bayu pun sabar-sabar. sinian deh duduknya. Sabar-sabarin. Disabar-sabarin. Ngadepin yang ini. Siap, baik. Oke. Sejak kamu gambar ini, jadi Iya. ada yang macam-macam nih. Iya, jadi saya nggak tahu ya, entah itu saya salah apa, tapi
dia tuh mulai meneror kita semua kan. Tugas kita kan jagain semua orang di sini. Nah, Mbak Dian ini bencinya sama saya. Itu nggak sukanya sama saya nih. Nggak tahu, saya juga bingung. Nah, dia insecure nih. Aku insecure nih. Nggak tahu kenapa dia jadi kayak begitu liatin. The way she look at me like wow. Kayak dia cara liatnya ke aku tuh kayak gue bunuh loh, I will kill you. Gitu kayak pengaruhnya nih atau di dirinya dia sendiri? Saya sih berpositif thinking ya. Ini pengaruhnya dia gitu. Tapi kalau misalnya dia yang bisa gerakin dan dia melakukan juga, itu lebih parah. Silakan, apapun lah yang kamu juga ya, inginkan. kalau dia digerakin tapi dia nggak bisa lawan, dia bisa ngelakuin macam-macam gitu. Tunjukin Mbak Dian apa yang dibawa, kasih tahu kita taruh di meja. Tajam itu. Kebayuni yakin. Ini kita coba ya, kita nggak jagain. yakin, Bay. Kita coba jagain itu ada paku, ada silet. Oke, cukup ditaruh aja. Kita bisa lihat. Kadal. Oke. Roy, kadalnya kesini loh. Apaan sih? Kadal. Itu apaan sih? Kadalnya ngeliat kesini loh. Itu yang sering. Ini yang suka muncul. Iya, suka hantuin. Kadal, orang-orang gede. Ini berarti kayak ini binatangnya jadi-jadian gitu? Saat mengubur itu di situ itu pakai binatang kadal, paku, baju sama silet. Oh, ini yang dikubur semua datang ke sini. Dalam kendi Yang dia bilang tadi dia kubur barengan sama baju depan rumah. Di halaman rumah. Depan rumah. Gila deh. Kok kamu jahat sih? Kenapa sih kamu punya pikiran kayak gitu? Ini loh Mbak, siapa sih yang nggak kesal kalau udah kerja bertahun-tahun tapi nggak dihargai? Hei, rezeki itu bukan di tempat yang kamu dipecat doang loh. Nggak baik kamu ngelakuin kayak begini loh. Iya benar, tapi kan ya udah bertahun-tahun nggak dihargai mulu kan, ya saya nggak terima. Ya ini kan dampaknya bukan cuma ke kamu. Ke banyak orang loh. Kita semua di sini jadi kena teror. Ya itu makanya saya dendam banget Iya, kalanya. Mbak Dian hidup pakai dendam ya. Tapi bahagia nggak? Justru itu waktu itu dendam dan sekarang saya nyesal. Makanya datang ke Roy biar bisa bantu saya biar bebas dari semua ini. Kamu perlu kanvas ini untuk apa, Roy? Saya mau lukis. Biasanya makhluk halus tuh nggak suka dilukis. Kamu Jangan sok tahu. Jangan sok tahu gambar gue. bisa di-cleansing untuk pergi nggak sih, Roy? Biar keluar dari badannya Dian ini. Pakai apa, Kak? Ini biar nggak masuk lagi ya. Iya. Ini apa, Kak? Ini lingkaran supaya gak ada yang masukin untuk di dia sekarang. Ini bubuk sucinya ini yang bikin dia bisa kayak ngelindungin gitu supaya nggak ada yang masuk. Tapi dia kalau bisa nyerang siapa aja artinya emang bahaya ya. Maksudnya kenapa, Bay? Ya kalau dia bisa nyerang siapa, dia aja sama kamu dan kamu juga ngerasa nggak nyaman gitu. Aku udah ngerasa gak nyaman dari awal kok, Bay. Aku udah ngerasa gak nyaman dari awal. Dia ini. Mbak Dian dengar saya. Tuh. Mbak Dian tahan dulu ya, diam dulu, jangan gerak dulu. Ini lagi di proses cleansing sama Roy. Tadi yang menguasai badannya Mbak Dian udah keluar, dan ini supaya nggak kembali masuk lagi ke dalam. Itu, yang digambar itu, yang nguasain badannya Mbak Dian. Padahal saya belum selesai melukis. Dia bisa nyakitin dirinya sendiri loh, Kak Roy. Ini saya Ini ngeri. ditaruh ke kepalanya loh tadi loh. Iya.
Tajam loh itu. Kalau kena Tajam kepala. loh ini loh. Tajam banget. Bisa berbahaya buat saya. Iya, ini kalau udah dijagain sama bubuk suci, ini biar kamunya juga bisa nyelesain gambarnya, Roy. Seperti apa sih sebenarnya sosoknya? Sosoknya semuanya hitam. Be careful. Ini tangannya. Dia masih di sini, Roy. Sekitar sini. Dia masih ada di sini tapi ngumpet karena ketakutan. Udah nggak bisa masuk lagi ke Dian. Udah nggak bisa masuk lagi ke Dian karena di blessing dengan bubuk suci. Pasona. Pisaunya gimana? mana? Udah aku kasih. Mbak Dian. Mbak Dian. Mbak Dian, sadar? Langsung dibawa aja lukisannya, Bang Sofyan. Boleh minta air gak? Hati-hati bang, ini masih panas tuh. Mbak Dian sadar? Sadar. Minum. Minum ya, buka dikit ya. Kenapa kamu nggak mau minum? Diminum aja, Mbak. Diminum, nggak apa-apa. Buka dikit aja. Enam. Kita duduk lagi deh. Mbaknya masih sebel sama saya. Sudah. Udah biasa nih rasanya, enak. Kira-kira masih ada gak sih Kak Roy sosok lain di ini loh, di diri dia? Masih Aku ada. lihatnya kayak masih ada ya. Iya, masih ada banyak Karena gitu. masih beda. Tapi mudah-mudahan dengan kamu mendekatkan diri sama yang di atas bisa lebih ini ya, lebih teratur lah, Iya. lebih Ini bijak. sementara ya. Ini sementara. Sementara Kak. Sementara. Oke, Mbak Dian. Ini mudah-mudahan langkah awal nih supaya Mbak Dian bisa mengubur dalam-dalam dendamnya, bukan malah barang-barang yang bisa mencelakakan yang dikubur. Ya, Mbak Dian boleh meninggalkan studio dan kami harap yang terbaik buat Mbak Dian dan segera ketemu dan dapat pekerjaan yang lebih baik juga. Terima kasih. Selamat malam. Are you okay Kak? Not really. Dia pucat loh Kak Bayu. Pusing Aku sebenarnya. agak worry loh. Iya, cuma nggak apa-apa. Oke. Jadi kita istirahat sebentar paling. Iya. Oke. Berhenti menyakiti orang lain dengan dendam. Karena sakit hati atas perbuatannya, semua akan membuat Anda menyesal dengan diri Anda sendiri. Tadi kamu bilang ini solusi sementara buat Dian. Masih ada benda-benda lain memang di Pastinya, rumahnya masih iya. nyimpan banyak hal ya. Di rumahnya saya di lokasi tersebut saya yakin masih ada benda-benda lain yang tersebut. Iya, yang dikubur itu Yang tuh dikubur yang itu, sebenarnya gitu. harus diambil. Betul, yang dikubur itu seharusnya bisa diambil lalu dilepaskan. Seperti itu sih. Tapi aku Akan ada malah penelusuran kali ya harusnya. iya, tapi aku lihat si Mbak Dian kayak gitu malah kasihan loh. Sebenarnya kasihan, tapi ya itu dia karena dendam akhirnya nggak bisa pikir pakai logikanya. Dia bukan cuma nyakitin orang lain tapi ke dirinya juga. Bener. Mm-mm. Oke, kalau begitu setelah ini Frisly dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Dian. Silakan. Makasih Kak. Mbak Dian kelihatannya pucat banget. Mbak Dian nggak apa-apa? Nggak apa-apa.
Mbak Dian tapi serius nggak kenapa-napa kan? Nggak kenapa-napa, nggak apa-apa. Terus semenjak kemarin dari studio masih ada gangguan atau gimana? Masih? Masih ada gangguan, digangguin mulu. Digangguin? Yaudah deh Mbak, biar cepet kita langsung masuk aja ya Mbak, saya mau ngeliat juga. Ya. Silahkan Mbak, please. Kenapa Mbak Dian? Takut. Takut? Iya, ada yang gangguin. Ada yang gangguin? Yang gangguin Mbak Dian itu? Kayak sosok kuntilanak kayak gitu gede. Sosok kuntilanak. Kayak ini Mbak Dian nggak apa-apa, lemes banget, keringetan banget soalnya. Nggak apa-apa, cuma takut. Oke. Pemirsa, jujur dari mulai saya masuk ke ruangan ini, saya ngerasain aura yang nggak enak banget, aura pekat. Tapi kayaknya aura itu berasal dari sebuah benda atau sesuatu. Mbak Dian, Ya, aku boleh minta izin nggak untuk nyari sesuatu di sini? silahkan Mbak. Ya udah, Mbak Dian tunggu ya. Soalnya ini berasa banget dan beda gitu. Mana ya? Ini apa? Ini bisa dilihat pemirsa. Aku nemuin ini di ruang tamunya. Kok aneh banget sih? Ternyata ini penyebab kenapa Mbak Dian juga lemes banget. Karena dari benda ini dia menyerap energi dari tubuhnya Mbak Dian. Mbak Dian, saya mau tanya, ini isinya ada pasir, ada paku-paku ini. Mbak Dian, saya mau nanya, Mbak Dian tuh punya musuh ya? Enggak sih. Nggak punya musuh. Soalnya pemirsa, kenapa bisa ada benda seperti ini dan ada pakunya? Biasanya ada seseorang yang emang mengirimkan untuk dia. Dan setahu aku juga emang Mbak Dian kan yang malah menyantet seseorang karena rasa sakit hatinya Mbak Dian. Ini dia berarti ini aku sita ya Mbak. Sekarang aku mau nanya, Mbak Dian biasanya digangguin sama si sosok kuntilanak yang tadi Mbak Dian cerita itu di mana? Bisa di belakang. Di sana? Di sana. Yaudah, kita langsung sana aja deh Mbak. Silakan. Kak Sri, aku minta tolong, sorry. Ayo, gimana? Astaga. Kak Sri, bantuin aku, Kak. Mbak, bisa bangun. Tidurin dulu deh, Kak. Ayo. Pemirsa, sekarang ini aku ngeliat ada sosok kuntilanak di sebelah situ. Jadi itu sosok yang dimaksud sama Mbak Dian tadi, yang selalu ngegangguin Mbak Dian. Aku minta tolong air dong, Kak. Mbak, sekarang udah bisa bangun. Oke pemirsa, ini emang sosok si kuntilanak ini emang ngegangguin. Cuma aku bingung kalau misalnya Mbak Dian bilang dia kan yang mengirimkan si santet itu ke orang lain. Tapi kenapa sosok ini malah ngegangguin Mbak Dian? Pasti ada sesuatu yang menarik sosok ini untuk tetap ada di sini. Kak Sri, aku minta bantuan kakak dong kak. Ini aku ngerasa nggak enak banget kak di sini. Tapi aku juga nggak tahu ada barang, benda atau sesuatu nggak di sini. Jadi bantu aku cari ya kak. Itu apa ya? Kok ada yang gerak-gerak sih? Hati-hati kak. Oke. Hati-hati. Ada lagi nggak? Itu ada tuh binatangnya tuh. Iya. Apa yang lintah ya? Iya, lintah.
ini juga merupakan tanda-tanda kalau ada orang yang disantet, bisa tiba-tiba ada hewan yang nggak masuk akal dan nggak mungkin gitu tuh hewan ada di sini. Tapi ini banyak banget lintah, terus ada telur. Kayaknya kita bawa deh kak. Oke. Iya. Hati-hati kak. Ini lintahnya aku buang nggak apa-apa? Iya kak. Kak Sri, aku boleh minta tolong ambilin mangkok atau piring? Kita harus pecahin telur ini. Karena aura merah itu benar-benar pekat banget pemirsa. Dan itu ada di telur itu yang aku lihat. Cuma aku nggak tahu ada apa. Dan sosok kuntilanak itu juga masih berdiri terus di sana ngeliatin kita. Ini aku pecahin ya? Iya kak. Coba tolong dipecahin. Mbak, lihat ya mbak. Itu apa, Fis? Itu apa? Rambut. Darah ini, Fis. Rambut ini, Fis. Iya kak, itu rambut karena Mbak Dian ini nyantet seseorang yang Mbak Dian ini sakit hati. Nah Mbak, sebenarnya ini udah nggak benar banget karena yang aku lihat santetnya pun berbalik ke Mbak Dian sendiri. Makanya kenapa badannya Mbak Dian juga sekarang nggak enak banget dan si sosok kuntilanak itu malah jadi ngegangguin Mbak Dian gitu. Yaudah kak, nanti ini tolong kita bawa aja ya sekalian sama yang tadi itu. Sekarang aku minta tolong ambilin lada kak. Maaf, tolong ambilin lada. Mbak Dian tunggu ya. Mbak Dian. Tahan ya Mbak kalau sakit. Mbak kalau mau muntah nggak apa-apa, muntahin aja. Muntahin aja, Mbak. Iya, jangan malah ditahan ya. Iya. Apa itu, Fris? Itu ada, sorry, ini paku. Itu paku. Gak apa-apa kak, ini artinya juga aura-aura yang ada di telur tadi yang kita udah pecahin dan barang-barang tadi juga udah keluar. Sekarang sosok si perempuan itu juga sekarang udah nggak ada. Nah pemirsa, ini juga pembelajaran untuk kita karena yang aku lihat Mbak Dian ini ngelakuin santet itu juga sendiri tanpa dia tahu seperti apa. Mbak Dian tuh sebenarnya juga nggak ngerti apa-apa loh Mbak. Tapi Mbak Dian berani buat ngelakuin hal kayak gini ke orang lain, makanya berbalik ke Mbak Dian sendiri. Dari apa yang saya lihat, Mbak Dian tega menyantet seseorang karena rasa sakit hatinya. Ternyata santet itu malah berbalik ke dirinya sendiri karena Mbak Dian bukan seseorang yang mampu melakukan hal tersebut. Sakti dari saya. Sekarang Mbak udah tahu kan dampaknya apa? Sekarang gini aja deh Mbak, aku masih ngelihat di badan Mbak Dian ini ada sesuatu yang belum bisa sepenuhnya sembuh. Kecuali Mbak Dian datang ke orangnya, terus mengakui perbuatannya, terus meminta maaf juga. Ada barang lagi nggak Mbak Dian yang Mbak Dian pakai untuk nyantet dia? Ada di mana kalau ada? Coba kita ke kamar. Di mana? Kamar. Kamar. Oke. Ayo, anterin saya ya Mbak ke kamarnya. Ini kamar Mbak Dian. Iya. Terus barangnya itu ada di mana Mbak? Ya ampun, ini bisa dilihat Mbak Dian emang bener-bener niat waktu itu buat nyantet orang itu. Tapi Mbak Dian tuh nggak pernah tahu kalau santetnya ternyata berbalik ke badan dia sendiri. Mbak Dian, ini semua saya sita ya. Ini semua saya ambil. Ada tempatnya lagi nggak Mbak? Ada. Ada di mana? Oke. Maaf. Kak Sri. Ya.
Kak, aku minta tolong ini tolong dibawa, digabung sama yang tadi itu ya Kak. Mbak Dian, sorry, sini deh. Ini pembelajaran banget buat Mbak Dian. Iya. Lain kali jangan pernah kayak gini lagi. Kalau emang kita sakit hati sama seseorang, lebih baik kita memaafkan atau mengikhlaskan perbuatannya. Bukan malah kita menyantet dia, apalagi kita sebenarnya nggak tahu. Dan itu benar-benar salah banget pemirsa. Ya udah, Mbak Dian sekarang udah tahu ya semuanya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Saya pamit ya Mbak. Malam hari ini dua partisipan telah hadir di Menembus Mata Batin. Atar dan Dian, dua-duanya punyai jimat dan dua-duanya adalah pelaku mistis. Atar untuk memperlancar usahanya, tapi Dian untuk membalaskan dendamnya. Gimana komentar kamu, Roy? Atar mengerikan, kalau mau makan jadi inget gituan, jadi saya jadi kepikiran. Tapi kalau Dian itu sosok yang sebenarnya hatinya baik mungkin. Tapi saya ada insecure aja, ada nggak nyaman aja entah kenapa. Sama Dian Iya, ya? sama dia, dan ternyata bener Mbak Dian ternyata memang tidak suka dengan saya. Sama-sama pelaku mistis, namun saya yakin dua-duanya masih ada harapan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Masih ada harapan untuk Masih ada, berubah lebih masih baik. ada, masih Setelah dong. malam hari ini ya, Atar dan Dian Pasti. terutama. Pasti. Hilda, gimana komentar kamu? Ya aku cuman berharap gitu loh buat Mbak Dian ataupun Mas Atar. Kalau untuk Mas Atar ke depannya, walaupun usahanya yang namanya rezeki itu kan udah ada yang ngatur gitu loh. Aku sih berharapnya nggak ada orang yang jualan pakai gini-gini ya. pesugihan kayak gitu, nggak usah lah gitu. Terus kalau buat Mbak Dian gimana ya? Itu sih harus dari diri kita sendiri ya kalau mau berubah ya. Aku berharapnya sih ya lebih percaya sama yang di atas aja sih. Setuju. Iya sih. Mudah-mudahan mereka setelah malam hari ini jauh lebih baik ya. Hilda, Fitria, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Dan jangan kapok ya hadir di sini ya. Oke, sukses untuk semua rencana Thank baiknya. you. Roy Kiyoshi, terima Thank kasih. you, Kak Roy. Penjelasan dan Terima kasih, pencerahannya Hilda. buat kita semua. Baik, terima kasih. Selama kita punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tiada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.